Kita sangat meyakini bahwa kambing ini selagi manusia masih ada di dunia tentunya akan mengikuti dan nggak bakal punah. Kambing ini sejak zaman Nabi sudah ada. Ketika Nabi itu sendiri ataupun leluhur kita itu sendiri nggak untung ataupun nggak bisa digunakan, otomatis sudah tidak ada kambing. Nah, tentunya kalau kita kita bercerita masalah finansial ataupun keuntungan itu fleksibel. Tapi yang luar biasa tidak tergantikan bagi Kakak TV adalah seketika tumbuhan yang ada di alam bisa hijau karena kotoran kambing. Seketika yang ada di alam hijau bisa kita kasihkan ke kambing, itulah yang luar biasa. Dan itu nikmat yang tidak bisa tergantikan. Saya Sofyan, selaku juga ownernya Kambing Kaligesing TV. Untuk tepatnya kita beralamat di pucuk pegunungan. Pucuk pegunungan itu berada di menoreh paling tinggi untuk perbatasan Kabupaten Purworejo, tentunya juga dengan Yogyakarta. Jadi kita berdekatan dengan wilayah Kulon Progo. Untuk dusunnya sendiri kita tepatnya di Dusun Somoroto, RT-nya 2, RW-nya 5, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Nah, di sini saya sendiri itu juga sebagai owner Kambing Kaligesing TV, di mana bergerak dalam dunia ternak. Jadi dalam dunia ternak itu terkait dengan warga Indonesia khususnya. Itu dalam dunia kambing, apa itu kambing Kaligesing, apa itu kambing PE lah, itulah spesialis kita. Karena kita sebagai warga Kaligesing tentunya, Purworejo, Jawa Tengah dan Indonesia memiliki ikonik memang terkait dengan kambing yang kita memiliki tanggung jawab yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan. Jadi kita sebagai anak muda yang beralamat di menoreh pegunungan ini, kita memiliki tanggung jawab yang memang harus kita lakukan sesuai apa yang ada di potensi yang ada di Kaligesing. Yang awalnya kenapa kita memilih kambing itu juga bukan alasan yang sederhana sebetulnya, karena secara kita saat ini peternak, tapi kita harus mengacu ke masa lalu dulu. Lantas apa bisnis pilihan Kakak TV yang bisa diwariskan ke anak turun ataupun yang kontinu? Tentunya kenapa kita milih kambing itu ada alasan tepat. Secara logika kita bercerita begini, kambing sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan leluhur-leluhur kita. Kenapa ini menjadi pilihan? Kita berpikir kalau kambing ini nggak layak, nggak menghasilkan ataupun merugikan, tentunya tidak bakalan sampai saat ini ada. Jadi sebetulnya kita generasi-generasi penikmat, kita generasi-generasi yang memang tinggal meneruskan bahwa kambing Kaligesing itu adalah sudah dari warisan nenek moyang dan leluhur kita. Jadi tentunya ada alasan khusus kenapa kita memilih kambing. Kita sangat meyakini bahwa kambing ini selagi manusia masih ada di dunia tentunya akan mengikuti dan nggak bakal punah. Karena kita berlogika seperti tadi kita bilang, kambing ini sejak zaman Nabi sudah ada. Ketika Nabi itu sendiri ataupun leluhur kita itu sendiri nggak untung ataupun nggak bisa digunakan, otomatis sudah tidak ada kambing. Ada juga alasan lain kenapa kita juga masih seneng, kita memang benar-benar bisa menikmati, kita benar-benar bisa mengambil dari nilai sisi bisnisnya. Karena kambing Kaligesing itu sendiri memiliki sisi kelebihan pada nilai seni. Sebetulnya secara jujur kalau kita boleh ngomong ada tiga. Tiga itu diantaranya adalah kalau kita sebagai pemain ataupun peternak kambingnya itu kategori. Jadi kenapa bisa dipilih itu menyesuaikan. Satu, secara analisa kambing itu kan ada yang tujuannya memang untuk daging. Nah, nggak menutup kemungkinan kalau kambing Kaligesing juga ada yang kelas daging. Artinya yang harga-harga standar, yang harga-harga umum kita jumpai di pasar. Harga-harga yang kalau teman-teman pingin fattening, teman-teman pingin manak nih yang sekiranya
1-2 kali periode peranakan untung. Nah itulah yang kita bisa ngomong daging. Tentunya ada yang kedua. Yang kedua itu adalah kategori yang kalau kita bilang itu breeding analisa. Ini sudah naik 1 tingkat dari breeding daging. Karena kalau sudah analisa tentunya kita sudah tahu hitung-hitungan. Mana yang lebih profit, mana yang level aman. Di situ ada harga 1 tingkat, 2 tingkat lebih mahal memang dibanding yang harga daging. Dimaksudkan kenapa kita bilang analisa, kambing itu meskipun nanti dengan harga-harga yang analisa, misal kita bilang kisaran harga 5 juta, 6 juta, itu ketika anak tidak pakai api, ketika masuk pasar kita logika masih ketemu nalar. Seketika jackpot, harganya mahal masuk seni, itulah yang kita harapkan. Itu yang fase kedua. Lantas ada yang terakhir, inilah yang kalau kita bilang, kalau kita berbicara secara spesifikasi, kambing itu ya bisa ada yang kambing spesifikasi gila-gilaan. Nah ini adalah tujuan ending dari setiap kali kita peternak, setiap kali tujuan akhir, setiap kali kolektor. Nah ini ada pada kambing seni. Karena kambing seni adalah ditujukan dari maksud kontes ataupun ajang silaturahmi. Di situ adalah sudah masuk pada ajang gengsi dan harga kita tidak berani bilang. Karena kalau sudah masuk pada fase kambing seni, sulit untuk kita logika normal. Seketika kambing bobotnya 100 kilo harganya sudah 400 juta. Nah ini sudah kategori kambing seni. Nah kenapa Kakak TV memiliki alasan kuat dan alasan paling mendasar bertahan dan masih cinta adalah dari beberapa bagian yang sudah kita sebutkan. Jadi tidak hanya sekedar daging, tidak hanya sekedar kita sebagai peternak ataupun breeding, tapi juga ada sisi lain nilai seni yang bisa kita ikutkan dalam ajang kontes. Di situ tentunya banyak persaingan peternak karena setiap peternak berlomba-lomba untuk mencetak kambing seni dimaksudkan dengan terjual harga fantastis dan prestasi terbaik. Dari ketiga kategori breeding daging, analisa, dan seni, pasti teman-teman banyak pertanyaan. Apa yang difokuskan dari farm Kakak TV sendiri? Sebetulnya kalau kita ngomong jujur, kita lebih ke arah analisa ke bawah. Seketika grade ataupun fase yang analisa itu menghasilkan bisa juga yang ke arah kelas kontes. Secara kita bilang untuk spekulasinya kita tidak terlalu wah ataupun tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar. Yang lebih kita fokuskan adalah pada yang lebih secara logika bisa kita hitung. Jadi lebih ke arah daging, lebih ke arah breeding yang analisa. Karena terus terang jujur kalau lebih ke arah seni, kita persentasenya sangat kecil. Karena untuk menghasilkan anakan yang kambing seni tidak cukup mudah berspekulasi dan tidak cukup menghasilkan. Jadi secara prinsip ekonomi, Kakak TV lebih memilih seketika 1-2 kali peranakan kita sudah mendapatkan keuntungan. Dalam media pemasaran, cara pemasaran dari Kakak TV sendiri sudah menempuh dari berbagai cara. Jadi tatkala ketika menjadi peternak kecil, kambing kita bawa ke pasar, dibeli pedagang, rasa tidak puas akan selalu muncul dalam benak pikiran. Disitulah ide kreasi, ide kreatif mulailah terbentuk dengan apa yang saat ini bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan produk kita, untuk memasarkan produk kita, tentunya dengan berbagai cara. Jadi kita menjadi orang-orang yang saat ini mungkin kalau bahasa trennya peternak yang harus modern. Kita tentunya harus menempuh dengan cara-cara yang saat ini orang Indonesia ataupun teman-teman peternak yang lebih mudah mengakses. Meskipun beberapa sosial media semacam kayak TikTok, Instagram, website, Facebook, YouTube, itu semua adalah sarana penunjang di mana seketika Kakak TV punya produk, seketika kita punya produk, disitulah kita mulai mengenalkan. Kenapa muncul kita bilang saat ini Kakak TV, Kakak TV, Kakak TV? Karena itu adalah media yang saat ini kita pakai, Kambing Kali Gesing TV. Itu channel sarana untuk menempuh pasar, sarana untuk menjaring pasar. Kita memang saat ini konsentrasi dan fokus di situ. Jadi momen-momen manis dalam dunia beternak itu tatkala kita tidak mesti memang menjumpai setiap hari.
Tapi percayalah, kalau menurut kita Kakak TV, dalam dunia ternak khususnya kambing, sapi, kerbau yang sifatnya rojokoyo, kalau kita sangat meyakini itu dan kita sangat percaya itu, karena hewan pemakan hijauan ataupun tumbuh-tumbuhan itu kalau dalam bahasa Jawanya ilmunya rojokoyo. Rojokoyo itu hewan itu bisa hidup dan kembali pasti ke alam semua. Nah, tatkala kita hanya melihat dari sisi sebelah, oh tukang ngarit, oh kambing, itu sisi pahitnya. Mungkin kalau orang berbicara tukang ngarit, rekoso, dekil dan lain sebagainya. Tapi sisi nikmatnya inilah yang luar biasa, seketika kita bisa berinteraksi dengan alam, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di alam, dari alam kembali ke alam, itu ada pada kambing. Tentunya kalau kita ngomong, kita bercerita masalah finansial ataupun keuntungan itu fleksibel. Tapi yang luar biasa tidak tergantikan bagi Kakak TV adalah seketika tumbuhan yang ada di alam bisa hijau karena kotoran kambing, seketika yang ada di alam hijau bisa kita kasihkan ke kambing, itulah yang luar biasa. Dan itu nikmat yang tidak bisa tergantikan. Karena sehebat apapun kita, sekaya apapun kita tidak bisa lepas dari interaksi tersebut. Jadi bahwa kambing sebetulnya bisa loh teman-temanku. Jadi kita mau profit, kita mau untung, tinggal nari kita aja sendiri. Jadi seketika kita nggak rekoso, ya kita sesuaikan yang ada di alam yang cukup untuk ternak. Kita menyesuaikan ternaknya yang nggak bikin kita rekoso, hitungannya jenengan sendiri semua tentunya yang pasti sudah tahu. Jadi intinya segala sesuatunya kalau dipaksakan tidak akan nikmat. Tapi seketika kita apa adanya, seketika kita memanfaatkan apa ini yang ada, kembalikan, kembali lagi, inilah nikmatnya beternak. Dan ini tidak tergantikan oleh apapun. Seketika proses perjalanan dari kita skalanya beternak kecil, skalanya menjadi pedagang kecil, skalanya menjadi supplier kambing, skalanya menjadi pemborong, itu sudah kita tempuh. Kalau kita boleh ngomong jujur, fase-fase jual beli dan fase-fase bisnis dalam kambing itu kita juga endingnya sampai jual ke pemerintah dengan kita borong ke sana, borong ke sini, pakai perusahaan ini, perusahaan itu. Kita sebagai pelaku itu sudah titik klimaksnya menurut kita. Namun di situ kita simpulkan, kenapa tidak kita teruskan? Karena itu tidak nyaman. Nyamannya di mana? Dalam dunia peternakan kita tidak boleh lupa bahwa peternak itu adalah jantung, bahwa breeding, peranakan itu adalah juga jantung peternakan. Artinya kalau kita ngomong pengalaman pahit, belum lama, 2 tahun yang lalu, tahun 2020, Kakak TV dalam keadaan minus. Tidak hanya 0, minus. Bahkan apa yang ada aset di Kakak TV habis, kandang kosong, dan saat itu pun kita mengalami kebingungan. Karena Kambing Kaliksing TV itu memang kalau kita boleh ngomong jujur baru 2 tahun berjalan. Disitulah kita harus berinovasi. Disitulah kita memulai berangkat di saat kita dalam kondisi minus. Di saat dalam kita kondisi habis-habisan. Cara kita bertahan harus menemukan. Saya harus bangkit dari mana? Lantas saya harus kembali ngarit lagi? Lantas saya harus kembali ke pasar lagi? Ataupun lantas saya harus borong lagi? Inilah yang pilihan sangat sulit. Lantas dengan media yang sudah kita saat ini jalankan, disitulah yang di luar ekspektasi. Dengan media YouTube, jaringan kita menjadi lebih luas. Dengan media YouTube, peternak kita menjadi semakin bertambah banyak. Dan dengan adanya media YouTube, respon peternak Indonesia luar biasa. Inilah yang di luar ekspektasi. Kadang-kadang di waktu 2 tahun yang lalu ini sama sekali tidak terpikir. Dalam benak Kakak TV, tidak terpikir sedikit pun bahwa kita akan bisa bangkit lagi. Jadi tentunya kita juga tidak lepas ucapan terima kasih kita terhadap juga teman-teman peternak yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan Asia. Karena saya yakin viewer kita juga
dari beliau-beliau ini. Nah, beliau-beliau inilah yang mendukung sampai hari ini kita bisa bangkit lagi. Strategi ataupun cara, tentunya kita sebagai peternak ngelakoni peternakan itu kan sebuah hal yang tidak mudah. Tentunya banyak juga kendala, tentunya banyak juga permasalahan itu akan timbul. Seketika kita punya kambing satu, masalahnya satu. Seketika kita punya kambing 10, masalahnya tentunya akan 10. Seketika kita punya kambing 100 itu masalah semua. Nah, lantas masalah dalam dunia peternakan bukan berarti kita nanti bercerita terus nanti teman-teman jadi nggak yakin, jadi nggak mantep, enggak. Tapi segala masalah itu tentunya akan bakalan kita hadapi, bukan kita hindari. Karena segala bentuk permasalahan itu ketika kita hindari itu tidak akan ada titik temu. Tapi dengan kita hadapi, kita di situ akan belajar. Cara utama itu yang tentunya dilakukan ataupun ditempuh dari KKTV sendiri. Bagaimana sih? Seperti mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya, cara bertahan agar ini juga tetap stabil, masih harga hancur juga masih tetap beternak. Saya kalau ngomong harga bagus tentunya semua orang pengen beternak. Pakan murah juga semua orang pasti pengen beternak. Hasil banyak juga semua orang pasti milih beternak. Tapi itu fleksibel. Cara kita bertahan memang karena saat ini kita bertempat tinggalnya juga di atas pegunungan yang menoreh. Yang di sekitaran kita juga masih banyak tersedia hijauan, bahkan rumput liar. Memang kita tidak gengsi. Seketika kita mengambil pilihan pakan yang kalau saat ini bisa kita bilang modern, yang kita bisa beli, tinggal mengaplikasikan, kita tinggal kasihkan ke kambing, nutrisinya sudah sekian. Tapi tatkala dalam hitung-hitungan kita tidak ketemu, pada akhirnya kita menjadi nggak bertahan. Nah, kambing, sapi, dan kerbau seperti kita bilang bahwa rojokoyo itu apa? Rojokoyo itu ketika kita cermat dan kita mengamati secara benar-benar dari alam kembali ke alam, itu sebetulnya rezeki kambing. Ini yang kita bilang kambing ya. Rezeki kambing itu sudah ada di alam. Tinggal kita bagaimana memikirkan, bagaimana mencermati. Kalau logikanya KKTV itu berawal bukan dari besar, tapi benar-benar berawal dari kecil. Seketika saya sendiri mampu ngopeni wedhus dengan jumlah 1 atau 2, karena hijauan kita tersedia hanya 1, 2, kita berangkatlah dari situ. Kita bertahap. Seketika juga nanti sudah 10 ekor kita mampu, kita juga bertahap kita naikkan level. Nah, tentunya lahan hijauan ternak itu kita harus benar-benar pahami. Jadi tentunya untuk saat ini mungkin peternakan banyak yang modern, tapi nggak bisa lepas bahwa kita sudah berspekulasi, kita sudah mengeluarkan biaya banyak, kita nggak boleh lepas dari hitung-hitungan. Karena tentunya kalau orang Jawa bilang ngitung, hitung, pitung. Jadi itu nggak bisa kita lepas guys. Jadi bahasanya ya harus kita segala sesuatunya penuh perhitungan. Seketika kita memang belum mampu beli pakan yang modern, belum mampu beli pakan yang bagus dan mahal, ya fasenya harus bagaimana kita cara bertahan hidupnya dengan ternak-ternak. Artinya ya dari alam kembali ke alam itu sudah sangat cukup. Faktanya seketika dalam keuangan KKTV sendiri menipis di saat harga kambing jatuh, bagaimana kita bertahannya juga ternyata kita harus ngarit. Nggak harus mempertahankan pakan yang harus beli. Karena logikanya itu semakin beli dengan harga yang saat itu semakin menurun, tentunya secara hitung-hitungan kita akan semakin hancur. Sehebat apapun seseorang, itu tidak bisa lepas dari orang lain ataupun bahkan keluarga terdekat kita. Kalau kita hari ini bercerita, keluarga KKTV sudah sangat besar. Artinya sudah sangat besar, tentunya kita sudah melibatkan bahkan dari keluarga asli. Tentunya kita bentuk dukungan kru, bentuk dukungan teman-teman,
sanak saudara, bahkan tidak lepas juga dari istri dan anak, dan paling utama adalah dari orang tua kita sendiri. Karena tanpa beliau-beliau ini, sehebat apapun dan seyakin apapun kita, nggak bakalan tercapai. Jadi prinsip Kakak TV sendiri tentunya pasti selalu minta bentuk dukungan yang positif dari orang tua, anak, istri, kru. Karena terus terang jujur, kalau saya sendiri nggak bakal mampu. Jadi nggak ada kata Kakak TV itu hebat sendiri, nggak ada kata Sofyan itu bisa bangkit juga sendiri. Jadi kita perlu banyak teman-teman, banyak sanak saudara yang di belakang layar kita ini adalah orang-orang hebat. Dan itu yang membangkitkan semangat kita untuk menjadi tumbuh. Oke, tentunya teman-teman sedikit cerita, sedikit kita berbagi pengalaman. Karena kita sebagai pelaku peternak kambing, tentunya monggolah untuk teman-teman yang nanti sekiranya tertarik ataupun pingin ngobrol bareng, pingin jagong bareng, pingin gendu-gendu rasa bahasa nih, boleh mampir. Seketika teman-teman memang ada kendala karena jaraknya terlalu jauh, boleh nanti bisa mampir ke channel kita di Kambing Kaligeseng TV. Di situ sudah ada beberapa video yang memang kita sediakan untuk teman-teman yang bahkan baru mau mulai. Jadi lebih ke arahnya informasi dan edukasi. Jadi itu sedikit cerita, mudah-mudahan juga menjadikan manfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Mohon maaf bila mana memang terjadi banyak kekurangan, karena kita nggak mungkin sekali dengan segala keterbatasan, baik itu dari diri saya sendiri ataupun durasi dan segala macamnya. Sampai jumpa dan matur nuwun.